saya melihat satu sosok harimau berwarna putih ya, dengan mata sorot berwarna merah. Saya begitu terpesona melihat satu kekayaan zaman dulu, dan mungkin ini akan diwariskan kepada anak cucu daripada yaitu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat melihat malam, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan, dan saya akan mencoba menceritakan tentang pengalaman saya pada waktu tahun 2019. Kala itu saya lagi membuat satu konten yang bertempat di lapangan sepak bola Bandung Lautan Api. Nah, saya membuat konten di sekitar situ. Pada awal ketika saya berbicara dan mencoba untuk mengeksplor tempat tersebut, itu kira-kira berjalan sekitar 15 menit ya. Dari kejauhan terlihat oleh saya satu lompatan dari sesuatu seperti benda ya. Ini bergerak dengan sangat cepat, sehingga saya merasa penasaran untuk melihat benda apakah tersebut, sehingga lompatannya ini begitu cepat sekali. Dengan secara otomatis saya mendekati sesuatu tersebut, dan sambil berlari kecil diikuti kameramen saya. Sekitar jarak antara 10 sampai 15 meter. Di situ saya kaget. Bahkan saya sendiri hampir saja ingin lari. Karena yaitu tadi, saya melihat satu sosok harimau berwarna putih ya, dengan mata sorot berwarna merah. Ini tepat sekali di depan saya sambil dia tuh mengaum. Saya terperanjat dan bahkan hampir saja saya lari. Gak tahu mungkin kamera ini menangkap atau tidak gitu pada waktu itu. Dan singkat cerita, saya coba berdialog. Saya menanyakan siapakah gerangan gitu, dengan membaca atau berbicara dengan suara hati. Artinya saya tidak mengucapkan satu kata pun ya, atau tidak mengeluarkan suara, tapi saya berkata dalam hati. Dan alhamdulillah dia merespon. Saya tanya, siapakah Anda ini? Kemudian dia menjawab, panggil saja, saya Maung Pundung. Sampai saya ulangi, saya tanyakan lagi, Maung Pundung katanya. Nah, terus setelah saya bertanya seperti itu, kenapa Anda bisa sampai ke sini? Saya tanya seperti itu. Akhirnya dia menjawab, ya memang ini adalah daerah kekuasaan saya. Dia berkata seperti itu.
dan katanya dia merasa tertarik kepada kameramen saya katanya. Loh, kenapa emangnya merasa tertarik? Saya bertanya seperti itu. Akhirnya dia menjelaskan bahwa dulu kakek buyutnya daripada si kameramen tersebut adalah seorang prajurit daripada kerajaan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran. Nah, terus masalah yang jadi bikin masalah apa gitu Ki Maung Pundung ya? Justru saya ini ingin mewariskan satu ilmu bela diri katanya, yang disebut ilmu pamacan. Nah, lantas gimana gitu menurut saya? Jadi dengan satu bahasa yang dia ucapkan, sepertinya dia ingin masuk ke saya. Dan kemudian saya menjawab, kalau Maung Pundung mau istilahnya tuh masuk ke dalam diri saya, ya mungkin menurut saya juga nggak mau, dan mungkin nggak bakalan bisa menurut saya, karena segala sesuatunya saya mempunyai satu protek gitu. Jadi tidak gampang dan tidak mudah ada sesuatu yang ingin memasuki diri saya. Saya jelaskan seperti itu. Akhirnya dia menjelaskan lagi, jadi dia ingin melalui diri saya akan menyalurkan energi inti bumi yang mungkin nanti akan masuk ke diri saya, kemudian saya akan menggerakkan dengan jurus-jurus pamacan tersebut. Akhirnya saya pun menyetujui. Kemudian saya duduk dan dia juga mulai menyalurkan energi inti bumi yang otomatis nih sambungannya dari dalam tanah. 5 menit berlalu dan saya juga sempat merasakan ya satu getaran-getaran yang dari bumi ini mulai masuk ke telapak kaki saya. Dan saya pun membiarkan bahwa memang ini sepertinya dengan energi yang saya punya ini tidak berbenturan. Akhirnya mulailah si energi tersebut mulai masuk, dan saya juga merasakan sesuatu yang nampaknya mempunyai kesegaran. Istilahnya kalau tenaga jadi berlipat. Akhirnya saya ini mulai bangun ya. Ini bukan atas dasar keinginan saya, tapi energi tersebut mulai menggerakkan tangan saya. Dan disitulah saya ini memperagakan jurus-jurus daripada jurus Pamaung tersebut. Dan untuk mas kameramen yang sempat pada waktu itu, supaya bisa memperhatikan gerakan-gerakan yang akan saya peragakan tersebut. Memang dalam satu gerakan tersebut itu seperti diperlambat. Akhirnya untuk memudahkan
Mas kameramen ini untuk bisa menghafal gerakan-gerakan tersebut. Alhamdulillah selesai satu jurus sebagai pembuka. Dan kemudian saya coba bertanya kepada Mas kameramen, kita sebut saja namanya si Dodi. Mas Dodi, gimana tadi, apakah sudah bisa dipahami dari gerakan-gerakan saya tadi? Ya, sepertinya saya coba mulai bisa menghafal Ki Bayan. Dan mudah-mudahan nanti setelah dari sini saya pulang ke rumah, ya coba akan saya hafalkan dengan gerakan-gerakan yang cukup menarik tadi. Memang dalam satu gerakan jurus macan ini, ya saya akui memang sangat indah untuk bisa ditonton artinya. Nah, setelah Mas kameramen si Mas Dodi ini hampir sudah mengerti, akhirnya saya coba langsung berdialog lagi dengan Maung Pundung tadi. Maung Pundung berarti saya ini harus manggil apa gitu, panggil aja katanya Maung Pundung. Nah, tadi sempat saya berbicara dengan Mas Dodi sebagai kameramen, yang konon katanya Mas Dodi ini kakek buyutnya adalah seorang prajurit daripada kerajaan Pajajaran. Dan sepertinya apa yang tadi sempat saya peragakan itu, Mas Dodi ini sedikitnya sudah bisa menghafalkan daripada gerak-gerak jurus pamacan tersebut. Ya sudah katanya, kalau memang seperti itu, ya memang saya juga merasa suka dan saya tahu leluhur daripada dia. Dia memang berbakti pada waktu kerajaan Pajajaran pada waktu berdiri. Dan singkat cerita, saya coba bertanya, Maung Pundung, ini apa gitu kira-kira tugas Anda di sini? Berawal dia masih mungkin menjaga daripada rahasia, ya. Sempat dia ini tidak menceritakan, atau mungkin pada waktu itu suasananya memang banyak yang lalu lalang di sekitar situ, jadi dia hanya berbicara, ini adalah daerah kekuasaan saya di sekitar sini dan ini adalah satu tugas saya, dan mungkin katanya lain kali akan disambung lagi. Ya sudah, pikir saya kalau memang seperti itu, mungkin nanti akan saya panggil, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol kembali, mungkin seperti ya sekarang ini. Ya katanya Ki Bayan, saya mau tugas dulu keliling di sekitar sini, dan mungkin kalau Ki Bayan ingin mencoba ngobrol-ngobrol lagi, panggil saya. Nah, setelah selesai ngomong seperti itu, langsung si macan putih ini langsung melesat, dan saya pun melanjutkan dari pembikinan konten pada waktu itu, namanya mungkin ya Bumi Sembung ya. Dan selanjutnya setelah
pembikinan konten ini selesai, kita beresin alat-alatnya, barulah saya bersama kameramen ini mencari tempat yang sekiranya memungkinkan untuk bisa ngobrol-ngobrol dan tidak banyak terganggu oleh masyarakat umum. Dan kebetulan di sekitar situ memang ada pohon pisang ya. Ada satu pohon pisang dan kelihatannya jauh dari keramaian. Di situ saya duduk bersama Mas Dodi sebagai kameramen saya, dan saya pun mulai konsentrasi. Dan dalam konsentrasi tersebut mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. Akhirnya saya sudah bisa gitu untuk secara telepati memanggil daripada Maung Pundung tersebut. Dan dengan kontak seperti itu memang sangat pas sekali ya. Ini tidak selang berapa lama langsung Maung Pundung ini datang. Dan dengan aumanya yang khas ya, yang membuat gemetar ya. Ini betul-betul mungkin kalau seandainya orang yang yang memiliki hati yang gentar gitu, mungkin ya akan terasa berbeda gitu. Dan langsung setelah dia datang, kemudian saya ngobrol kembali. Maung Pundung, saya ingin bertanya kepada Anda. Ini sebetulnya, kata saya itu, tugas daripada Anda ini apa di sini? Baiklah, katanya Ki Bayan, berhubung saya ini pertama suka sekali dengan dengan si Dodi ini, dan bahkan sampai saya sudah memberikan satu kode kepada si Dodi supaya bisa menghafal, dan langsung to the point bahwa saya ditugaskan oleh junjungan saya sampai kapanpun di sekitar sini. Artinya sampai tugas ini selesai. Dan saya juga menjaga ada, katanya, sebuah penyimpanan daripada benda-benda atau harta zaman dulu yang punya junjungan kami, katanya, dan mungkin akan diberikan kepada anak cucu daripada, yaitu tadi, anak cucu daripada yang dulu-dulu sempat menjadi prajurit Pajajaran. Jadi akan memberikan sebagian, satu bentuk harta, atau disebut mungkin juga harta karun ya. Nah, kalau memang seperti itu, lantas apa gitu tujuan daripada Anda ini memberikan satu jurus pamacan kepada Mas Dodi ini? Nah, itulah katanya, saya ini sudah memberikan satu kode, ibarat memberikan satu kunci untuk bisa memasuki satu tempat yang
Di situ memang tempatnya pusaka-pusaka dan juga bentuk-bentuk harta karun. Itu baru satu. Dan nanti ini harus punya 2 kunci katanya. Dan mungkin satunya, mungkin dia bertanya kepada saya, ya saya Ki Bayan, barangkali ada sesuatu yang untuk kunci daripada kedua, yaitu kunci daripada jurus pamonyet. Nah, ini kalau kedua-duanya mempermainkan jurus secara bersamaan, itu akan membuka satu misteri atau akan membuka satu portal untuk bisa menembus harta karun tersebut. Dan dia bertanya kepada saya, dan untuk meyakinkan Ki Bayan, baik, akan saya tunjukkan katanya. Akhirnya saya disuruh memejamkan mata, dan Mas Dodi juga disuruh memejamkan mata. Dia langsung membaca mantra, dan dari situ memang terlihat pada awalnya itu satu berkas sinar dari mulai kecil ya, sebesar kelereng. Saya lihat dari kejauhan, dan dia Maung Pundung ini menuntun saya kepada si bentuk sinar berwarna putih tersebut, dari mulai sebesar kelereng sampai dia terus mendekati, terus saya mendekati, dan dari situ masuklah penglihatan saya ke dalam satu dimensi, mungkin portal tersebut ya. Itu ada satu ruangan ya, ada satu ruangan, dan di dalam ruangan tersebut mungkin besarnya sekitar 10 kali 10 meter ya. Itu besar sekali ya, lumayan. Nah, disitulah dia tersimpannya harta-harta karun tersebut. Dan itu pun saya lihat dari kejauhan mungkin sekitar 25 meter ya. Dan memang dari situ sudah tertutup dengan suatu tabir ya, seperti kalau ini mah benteng ya, tapi dengan adanya sebagai penunjuk jalan Maung Pundung tersebut, saya bisa melihat, dan juga Mas Dodi ini bisa melihat bahwa memang di situ betul ada satu tempat, yaitu di ruangan ya. Itu ada semacam guci-guci, terus ada semacam kayak patung perunggu yang berwarna emas ya. Di sini di keningnya di situ seperti ada batu berwarna merah dan macam-macam yang lain. Saya begitu terpesona melihat satu kekayaan zaman dulu, dan mungkin ini akan diwariskan kepada anak cucu daripada yaitu tadi yang dulu sempat menjadi
baik punggawa ataupun prajurit-prajurit daripada kerajaan Pajajaran. Nah, itulah mungkin di situ hak daripada mereka. Ya kalau menurut saya ini bagaimana saya harus tahu gitu. Sedangkan kita ini nggak tahu siapa kakek buyut saya ataupun sampai ke sana. Dan dia pun membalas daripada ucapan yang tadi sempat saya ucapkan. Jadi untuk Ki Bayan yaitu harus mempunyai istilahnya tuh 2 kunci. Yang pertama itu tadi kunci daripada jurus pamacan, dan satunya lagi kuncinya yaitu jurus pamonyet. Jadi kalau ketemu kedua jurus ini digerakkan secara bersamaan, otomatis di situ akan membuka tabir atau rahasia portal tersebut. Dengan sendirinya ya harus dituntun oleh sedikitnya orang yang sedikit mengerti. Mungkin Ki Bayan juga bisa membantu. Nah, orang-orang seperti Ki Bayan mungkin bisa membantu daripada kalau memang kedua jurus ini sudah ada kemudian disatukan. Nah, barulah saya bisa mengerti bahwa ya memang tidak mudah ya, artinya tidak mudah untuk mengambil daripada harta karun tersebut. Memang sudah ada hak warisnya, dan dengan otomatis yaitu leluhurnya pernah menjadi satu prajurit di kerajaan Pajajaran. Akhirnya saya setelah menyaksikan daripada bentuk harta karun tersebut, barulah saya kembali ke tempat semula, dan saya bersama si Dodi ini saling pandang. Kemudian si Maung Pundung tersebut juga mengaum, dan sepertinya dia tersenyum ya. Tersenyum, mungkin dia tahu apa-apa yang ada di benak saya. Dan si Mas Dodi ini juga sempat berpikir ini gimana caranya gitu supaya ini satu kunci yang harus dicari, yaitu tadi jurus pamonyet. Mungkin apakah harus mencari istilahnya tempat-tempat yang berhubungan dengan binatang tersebut. Itulah sesuatu yang sempat dia bicarakan kepada saya. Dan karena waktu dan kondisinya sudah cukup, akhirnya si macan putih tersebut langsung berkelebat entah kemana. Dan singkat cerita, Mas Dodi ini ngobrol terus dengan saya, Ki Bayan ini gimana kira-kira enaknya? Ya sudahlah, kalau menurut saya sih simple-simple aja. Kalau memang kita ini ada rezeki untuk bisa mengambil, ya sudah, berjalan apa adanya aja dulu. Untuk kesananya ya nggak usah macem-macem lah. Kalau memang sudah rezeki ya insya Allah bakal ketemu dengan satu kunci lagi. Dan setelah kejadian tersebut, pada waktu itu menunjukkan pukul 12. Dan memang tidak terasa si Dodi ini merasa lapar juga.
Akhirnya Dodi dan saya ini mencari warung makan yang berada di sekitar situ. Ya, nampaknya mungkin karena waktunya sudah malam ya, pukul 12, jadi sepertinya sudah pada tutup. Dan karena tutup, akhirnya ya saya berdua langsung pulang. Nah, sobat Niat Malam, dimanapun Anda berada, demikianlah satu pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya. Dan untuk sobat Niat Malam, bagi yang ingin berkonsultasi dengan saya ataupun dengan Kang Idod, tolong minta dicatat ya nomor WA-nya 082 315 77 4901. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.